Sudah lama menunggu. kata patriark tua. Setelah hari ini kita bisa hidup kembali. Hari ini kita akhirnya bisa bermain dengan Yi. Semua orang membantu keluarga kami. Yi. Bagus 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 bagus. Hei, aku bilang Cenyi. Seberapa jauh Anda? Aku sudah naik mobil selama sehari. Saya tidak berharap ada tempat terpencil di Hansong ini. Kita akan segera tiba. Nyonya, kau menelepon mereka dan bertanya. 10 menit lagi. Selain itu, bagaimana keluarga kita bisa begitu miskin? Apakah Anda sabar? Ini adalah kunjungan pertama ke rumah Yi. Secara alami tidak merasa jauh. Bukankah putranya atau ibu bilang kau? Dalam kondisi ini, di kota juga keluarga tingkat atas, saya memiliki lebih dari 5.000 yuan sebulan. Ayahmu adalah seorang profesor. Halo, semua orang. Bagaimana saya bisa mendapatkan lebih dari 10.000 per bulan? Dalam kondisi ini, gadis mana yang tidak terburu-buru? Anda tidak mendengarkan ibu. Di masa depan, menghasilkan uang di rumah tergantung pada saya. Bukankah Yi langsung bekerja di grup Senyue? Jadi untuk magang 5.000 yuan. Sistem seperti apa? Semua sudah siap, oke. Hari ini Cenyi membawa pulang tunangannya. Saudara Youchai membeli selusin mobil. Apa Rolls-Royce Bentley? Haha maba. Rumah kita sangat tidak bisa di mulut. Ada banyak mobil? Ayah. Mobil yang kau katakan bernama Maybach. Biasanya saya dan saudara saya membeli Bentley. Rolls-Royce menanam tanah. Saya biasanya pergi keluar sebelum mengendarai Maybach itu. Anda tidak mengatakan bahwa Maybach. Sang patriark tua benar hahaha. Hanya rendah hati yang sesuai dengan perintah Anda. Jika ada anak gratis, beri aku keranjang. Aku akan membiarkan dia pergi ke Afghanistan untuk menjaga ladang minyak di desa kami. Hahaha. Ini adalah hal terbesar di desa kami dalam 20 tahun. Rendah hati. Kamu biasanya memarkir mobilmu di lapangan pengeringan desa kita. Siapa yang tidak tahu desa kita kaya? Sudah lama daguan di belakang kamu. Dijamin kamu tidak akan melihat sarapan. Bibi Liu, kenapa kamu memakai barang-barang aneh ini? Aye, simpan saja. Baiklah. Kepala suku, saya tidak membawa apa-apa. Hanya membawa kalung giok yang kemarin saya beli. Kamu ini, matanya tajam sekali. Hahaha. Senyue. Hadiah pertemuan yang kamu siapkan sudah siap. Kepala suku tua, awalnya saya mempersiapkan cek tunai 100 juta untuk mereka. Tapi istri saya bilang takut menakuti anak-anak. Jadi kita ikuti aturan tetangga kita. Saya juga menyiapkan amplop tunai 10.000 untuk mereka. Tidak tahu mereka suka atau tidak. Katanya kehidupan mereka juga cukup baik. Saya sudah berjuang seumur hidup. Baru bulan lalu gaji saya naik jadi 5,000. Sekarang anak muda bicara kok tidak bisa dipercaya. Jangan banyak bicara. Saya rasa Yi ini anak yang baik. Cantik dan pandai bergaul. Lagi pula hidup itu perlahan-lahan. Mana ada keluarga yang kaya bukan karena suami, 5,000 ini. Sudah cukup banyak. Yi, kamu jangan anggap tante ini kejam. Kamu tahu kan, Nona Ye dari grup Haichuan menaruh hati pada anak saya. Kalau bukan karena kamu menghalangi, bisa jadi keluarga kita sudah sukses besar. Keluarga kita sudah terlalu banyak berkorban untukmu. Kamu tahu tidak? Paman dan tante, tenang saja. Saya akan berbakti pada kalian di masa depan. Tidak berani, kali ini kita bertemu dulu dengan orang tuamu dan semua saudaramu. Kalau benar-benar orang desa yang tidak tahu sopan santun, tidak mengerti adat, saya akan langsung pergi. Kepala suku tua, Yi mereka akan sampai dalam 10 menit. Akhirnya datang juga. Mari kita sambut mereka. Sudah 20 tahun. Yi adalah satu-satunya keturunan di desa kita. Kebahagiaan Yi adalah misi seluruh desa kita. Ayo berangkat. Nak, kamu juga harus mengikhlaskan hatimu. Ikut aku pulang, menikahlah dengan Nona Ye. Bibi, meskipun desa kami miskin, tapi orang tuaku mengerti sopan santun. Ayahku bilang dia sudah menyiapkan angpau besar untuk Siakai dan juga untuk Paman, Bibi, dan Sia Oman. Ibuku bilang ayahku bahkan menjual sebidang tanah. Kak Yi, kami datang sekali. Seolah-olah orang tuamu tidak bisa hidup lagi. Oh.
Kakek kepala suku, ayah, ibu, paman dan bibi sekalian, aku sudah pulang. Syukurlah kamu sudah pulang. Ayah, angpau. Angpau sudah siap semua. Mertua, ibu mertua. Jangan buru-buru memanggil ibu mertua. Perkawinan ini belum tentu jadi. Kamu juga tahu, banyak yang mengantri untuk mengejar siakai kami. Aku bilang kepala keluarga Chen, beginikah cara kalian menyambut tamu penting? Pertama kali datang, tidak menyiapkan hadiah pertemuan apapun. Ibu, jangan begitu. Turun dulu. Laosu, jangan mempermalukanku. Berapa banyak yang cukup, masih minta apa lagi? Orang kota itu terlalu banyak aturan. Kalian berbisik apa? Selamat datang di desa kaosan kami. Selamat datang. Selamat datang ibu mertua. Kak Xiaonuo, kakakku benar-benar bodoh. Kenapa jatuh cinta pada kakak ipar miskin ini? Adik Xiaoman, jangan buru-buru. Kirim lokasimu dulu, aku sudah dalam perjalanan. Ya? Ayo mertua. Ayo mertua, ayo mertua. Silakan ajukan syaratmu. Rumah ini sudah aku lihat. Orang tua Yi juga sudah aku temui. Mari kita bicara langsung. Bicara langsung. Yi, aku lihat tumbuh besar. Apapun yang terjadi, kami akan memberinya kebahagiaan. Ibu mertua, jangan malu-malu. Kami di desa ini, meskipun bukan keluarga kaya, tapi pernikahan anak-anak harus terlihat mewah. Perkataanmu sangat indah. Semoga tindakanmu juga indah. Pernikahan adalah hal besar. Kami sudah membeli rumah untuk siakai. Lily Garden 100 meter persegi. Yi sudah bilang ini ke kami. Untuk membeli rumah ini, kami habiskan lebih dari 800.000. Hah, kamu bilang pernikahan tidak perlu renovasi. Siapa yang bayar biaya renovasinya? Mertua, biaya renovasi ini kami yang bayar. Kalian cari perusahaan renovasi terbaik, desain terbaik, nanti saya akan minta istri saya mengirim uangnya. Laosu, jangan begitu. Bisakah kami juga berkontribusi? Sekarang renovasi mahal. Tidak apa-apa mertua, kami yang bayar. Keluarga kami tidak kekurangan uang. Benar, tidak kekurangan uang. Kalau begitu, hal ini sudah diputuskan. Mertua, kebetulan saya punya perusahaan renovasi. Kowi Renovasi. Baru saja IPO tahun ini. Berhenti dulu. Jangan lihat uang sedikit langsung ingin untung. Lagi pula saya tidak percaya padamu. Renovasi ini hal besar. Tidak boleh sembarangan. Beberapa hari lagi saya akan mengawasi sendiri. Baik. Kita ikuti kata mertua. Jangan hemat uang ayah Yi. Tenang, anak saya sendiri pasti tidak akan dirugikan. Yang kedua, sekarang di kota, pengantin perempuan harus membawa mobil. Kalian sudah dengar. Harga mobilnya tidak boleh kurang dari 150.000. Ibu Yi tidak tahu apa-apa. Saya yang memutuskan. Kita yang beli mobilnya. Bagus, ketua keluarga memang tegas. Yang terakhir, juga yang paling penting. Yang terakhir, juga yang paling penting. Berapa jumlah uang mahar yang diberikan? Hari ini harus dipastikan. Keluarga ini tidak ada habisnya, biarkan mereka mengajukan. Lihat saja apa yang bisa mereka ajukan. Beberapa hari yang lalu Li kepala departemen menikahkan putrinya. Uang maharnya saja mencapai 1 juta. Pada hari pernikahannya dibawa dengan keranjang. Sangat megah. Mama keluarga Yi tidak kaya. Janganlah merendahkan mereka. Siakai, ayah dan ibu ini hanya khawatir padamu. Kamu baru saja bekerja. Mama tidak ingin kamu hidup seperti kami. Hidup miskin seumur hidup, jangan pedulikan ini. Sebelum menikah semuanya harus dijelaskan. Siakai, kamu anak yang baik. Paman dan bibi sangat menyukaimu. Permintaan mamamu ini tidak berlebihan. Keluarga kami bisa membayarnya. Jika memang ada kesulitan, masih ada ketua suku dan para paman. Benar-benar kami segera menjadi satu keluarga. Demi kebahagiaan kedua anak ini. Hei Mama Siakai, kamu benar. Di desa kami tidak peduli keluarga mana yang mengalami kesulitan.
Semua akan membantu bersama. Permintaanmu ini tidak cukup untuk satu permainan mahjong. Adik Lu, kamu tenang saja. Meski harus menjual semua harta, kami akan membuat pernikahan anak kita berlangsung megah. Apapun permintaannya silakan ajukan. Jika ada satu yang tidak terpenuhi, kami akan menjual semua harta. Janganlah terlalu banyak menuntut, cukup saja. Pertimbangkan orang tua Yi yang tidak mudah. Maka saya minta uang tunai. 5 juta ya apa? 5 juta tante. Bagaimana mungkin orang tuaku mengeluarkan uang sebanyak itu? Mereka hanya petani. Dan 5 juta. Meski semua hasil panen desa ini dijual, tidak mungkin bisa terkumpul sebanyak itu. Saya ini demi kebahagiaan anak saya. Dan Yi kamu. Uang mahar 5 juta ini harus ada. Jika tidak bisa membayar, pernikahan ini tidak berakhir. Bu, jangan terlalu jauh. 5 juta. Bisakah 5 juta ditanggung oleh keluarga biasa? Kau jelas ingin memisahkan Yi dan aku. Batu. 5 juta ini. 30 tahun yang lalu, saya tidak bisa mendapatkannya. Shen Yue, kau bukan untuk Yi dan Xiakai. Apakah Anda menyiapkan hadiah untuk menikah? Keluarkan dengan cepat. Hei, ambil tanganmu. Saya mengatakan keluarga Chen tua. Kau menggertak, aku tidak punya budaya, kan? Ambil selembar kertas dan kirim aku. Apakah itu Yo? Ibuku tidak makan set ini. Laosu, ini cek. Cek macam apa ini? Bagaimana bisa ada cek? Saya pikir ini adalah penarikan kertas. Ini cek nyata. Aku lihat cek. Berapa jumlah Mi? 100 juta. Jutaan triliun. 1 juta. Ini tidak akan benar. Ini. Aku tidak akan bermimpi. Itu tidak mungkin. Ini terlalu buruk. Yi seperti apa? Persetan, kau tahu. Tapi kau tidak bisa membodohinya dengan uang kertas palsu. Ketika dia menikah, dia tidak akan punya uang. Aku tidak tahu. Keluarga saya tidak bisa memiliki uang sebanyak itu. Tapi orang tua saya tidak pernah berbohong kepada saya sejak kecil. Hahaha, datang untuk minum teh. Patriark tua bersaksi. Ini tidak bisa membodohi kita. Saudaraku Shen Yue, aku seharusnya tidak bertanya. Aku panik. Mengapa keluarga Anda memiliki uang sebanyak itu? Di awal tahun, bukankah ini membeli sebidang tanah di kota? Ini juga bertemu dengan pernikahan Yi. Berpikir memberinya lebih banyak mas kawin. Kalau begitu pikirkan. Kayaknya tanah di kota itu cocok. Lalu mikir-mikir buat nuker jadi duit, hahaha. Tunggu dulu, Bu. Ini nggak benar. Kenapa tiba-tiba ribut gini? Orang-orang kampung ini mau apa sih sama kita? Aduh Sia Oman, ngomong sama Om gimana sih? Bu, coba pikir, ini 1 miliar loh. Tanah apa yang harganya sampai 1 miliar? Tanah kampung yang jelek, paling-paling cuma puluhan ribu. 1 miliar bisa beli berapa hektar tanah? Iya, jumlahnya nggak cocok. Terus ceknya gimana? Bikin aja di tempat fotokopi. Jumlah berapa aja bisa ditulis. Lagian cek palsu juga nggak bisa diambil. Benar nih? Aku hampir aja dikibulin sama kalian. Kalau aku beneran bawa cek ini ke bank, pasti aku bakal masuk penjara. Sia Oman. Xiakai, aku percaya orang tuaku nggak bakal bohong. Kalau mereka bisa kasih, pasti beneran. Shen Yue, coba jelasin. Kalau keluarga kalian nggak mau kasih angpau, nggak usah bikin cek palsu buat ngejek kita. Kalian ini ngapain sih? Mertua, cek ini beneran. Meskipun keluarga kami bukan keluarga terkenal, aku ini dosen sejarah di Universitas Normal Jiangdong. Dan suamiku Laosu juga pegawai negeri. Bukan keluarga yang nggak tahu apa-apa. Mertua, jangan salah paham. Aku cuma mau tunjukin niat baik. Aku suruh Youfu. Sekarang aku suruh Youfu ke desa buat ngumpulin uang tunai. Berapapun. Itu buat uang mahar Yi. Oke. Kalau gitu, berarti kalian serius. Ya udah, aku tunggu aja, Bu. Enggak,
Kalau dia ngumpulin cuma puluhan ribu atau 8.000, keluarga kita bakal jadi bahan tertawaan sedesa. Aduh Bu, bener juga ya. Pak Lurah, gimana kalau begini? Desa kalian coba kumpulin. Tapi jumlah 5 juta nggak boleh kurang. Kalau kurang dari 5 juta, aku bakal bikin surat hutang dulu. Besok aku akan mengerahkan seluruh warga desa untuk pergi ke bank dan mengambil uang untuk kalian. Nah, baru benar begitu. Tapi Pak Kepala Desa bilang, kalau uang seluruh desa lebih dari 5 juta, maka aku tidak akan sungkan. Hahaha Laosu. Padahal biasanya kamu bukan orang yang pelit. Karena mereka sudah bilang begitu. Ya kita percaya saja pada mereka. Lagi pula kita bukan benar-benar datang untuk minta 5 juta itu. Yo Fuyo Chai ngapain masih bengong? Cepat pergi, ya sudah aku langsung pergi. Oke kita pergi yuk. Pak Sesepuh Zheng Yue, mari kita minum teh. Aduh, ini tidak benar. Kenapa? Ini tidak benar. Ada apa? Aduh, ini mau main apa lagi? MA. Ini cawan ayam doucai dari masa Chenghua dinasti Ming. Ya Tuhan. Ini harta nasional. Ini benar-benar barang antik. Aku ingat waktu kecil suka menggambar pakai motif anak ayam dan memecahkan belasan cawan. Yi, waktu kamu kecil. Kita punya lebih dari 20 cawan seperti ini. Waktu itu kamu nakal, memecahkan belasan cawan. Nakal sekali ya hahaha. Ini cuma cawan pecah. Bisa berharga berapa? Kamu diam saja. Tahun 2014, satu cawan ayam doucai Chenghua ini terjual 280 juta di lelang Sotheby's. Ini harta nasional. Ini pasti palsu. Tahun 2014, suamiku Chen merasakan cawan di rumah kurang satu. Lalu membeli satu yang kamu pegang itu. Apa? Kamu serius? Aku bilang apa tadi? Profesor sejarah pasti paham soal ini. Zheng Yue, cepat ambil hadiah pertemuan untuk mertua. Dan bawa ke sini, Tante Liu, ya. Ya, Kakak Wang, Bibanya Song. Ambil hadiah yang kupersiapkan untuk mereka. gadis membiarkan. Keluarga, kalian datang kali ini. Tidak ada yang istimewa di rumah. Tapi kaligrafi dan lukisan ini, kau akan menaruhnya di rumah sebagai dekorasi. Buka untuk melihat mertua Anda. Pergilah, pergilah. Ada apa di rumah ini? Lanskap Zhangdakian. Bambu dari Zhengbakiao. Kuda Subeihong. Udang dari Kibaisi. Ah, Ayah, ini udang atau udang? apa yang dilakukan keluarga Anda? Saya selalu berpikir, orang tua saya adalah petani biasa. Tapi lihat hari ini. Itu harus kaya. Anak bodoh. Kaligrafi dan lukisan antik ini bernilai lebih dari 1 miliar yuan. Ah, Yi, kau bilang pada Bibi. Cek di depan itu. Benarkah? Bibi, jika orang tuaku bisa mengeluarkannya, itu pasti benar. Mereka tidak akan pernah berbohong padaku. Seharusnya uang dari tanah yang dijual ayahku. Aduh. Ini dia ini. Ini semua tentang tanganmu. Yi, kau sangat kaya. Siakai saya. Ibuku juga meminjamkan untuk membeli rumah pernikahan. Dia harus membayar lebih dari 6.000 per bulan. Aku tidak sengaja berbohong padamu. Aku baru tahu hari ini. Kau tahu, setiap kali saya berhenti merokok, alkohol, dan kafe internet. Saya membayar 2.000 yuan setiap kali saya melunasi pinjaman. Saya berhenti merokok, alkohol, dan kafe internet. Aku berhenti semuanya, bahkan saudara-saudara berkumpul. Apakah mudah bagi saya? 2.000 juga tidak banyak. Ah, Bukan siakai. Bukankah kamu bilang kalau sudah ada aku, kamu nggak butuh teman-teman lagi? kapan aku bilang gitu? Apa? Ini masalah teman-teman? Gimana aku hidup dong? Sudah. Nanti kita bakal punya uang. Aku yang jagain kamu.
Kasih tahu kakek, proyek properti mana? Desa kita beli semua unitnya. Dikasih ke kalian berdua. Kalau berdua bisa hidup tenang. Siakai, cepat bilang terima kasih sama ketua. Terima kasih ketua. Aku bilang nggak boleh. Kalian nggak bisa beli. Dari mana anak kecil ini? Berani ngomong begitu sama ketua kita. Ini saudara siapa sih? Nggak ngerti aturan desa kita ya? Iya dong. Aku putri dari grup Haichuan. Yesianuo. Aku Yesianuo, putri grup Haichuan. Nggak kenal. Emang siapa orang penting? Nggak kenal. Bapakku Yedahai dari grup Haichuan. Mereka berdua beli rumah pakai pinjaman. Rumahnya dikembangkan sama perusahaan kami. Taman Lili, total nilainya pukul 2,18 miliar. Coba beli 1 unit. Yesianuo, ini di desa kami. Baiknya kamu ngomong sama ketua dengan sopan. Kita nggak mungkin. Aku sebentar lagi nikah, kamu pergi saja. Lukai, aku kasih tahu, aku suka sama kamu. Kamu harus nikah sama aku. Cenyi dan keluarganya penipu besar. Aku ngomong terus terang. 300.000. Aku kasih 300.000, biar Cenyi nggak sama Lukai. Nona, kamu siapa sih? Kamu ngomong apa sih? Nona, saran aku, kamu pergi saja. Tempat ini bukan buat kamu. Oke, 500.000. 1 juta. Anak ini ada masalah ya. Di desa kita, nggak ada tempat buat kamu senaknya ngomong. Teman-teman, seru ya? 1 keluarga nikahin anak perempuan. Seluruh desa ikut berpura-pura jadi orang penting. Bukan cuma karena keluarga Lukai dari kota. Orang tuanya punya beberapa uang. Kalian mau anak perempuan kalian masuk keluarga kelas atas. Lalu menarik uang ke rumah kalian sendiri ya? Yesianuo, jangan bilang begitu. Barang antik dan lukisan ini bernilai miliaran. Mereka lebih kaya dari kita. Aduh, paman lu? Orang-orang ini bisa dipercaya. Tahun lalu kamu dijebak orang. Sebuah lukisan Zembakiao ditipu 1 juta. Kamu tidak ingat. Laolu apa 1 juta? Aku tidak tahu. Aduh ini. Yesianuo, kamu ngapain? Ini barang antik asli. Kamu bisa ganti. Aku tidak bisa ganti. Aku tidak bisa ganti. Di pasar antik 15 yuan 1. Kamu bilang aku tidak bisa ganti. Aduh. Yesianuo, aku lawan kamu. Aduh, Benar. Kak Xiaonuo benar. Ini cuma barang palsu 20 yuan. Bohong siapa? Dasar kamu. Berani bohong sama aku. Aku suruh kamu bohong. Aduh, aku pergi aduh. Gila. Gila. Aduh. Bibi, aku tidak. Diam semua, ngomong apa sih? Bagaimanapun, ini adalah orang tua Yi. Kepala suku, aku mau bicara. Orang tuaku susah membesarkanku dari kecil. Sekarang aku sudah besar. Sebentar lagi menikah. Seluruh desa ikut bergerak. Orang tuaku sudah mempersiapkan ini lebih dari sebulan. Paman juga datang dari seluruh negeri. Desa kita sudah berusaha sebaik mungkin. Hari ini orang tua Lukai merendahkan aku. Sebut kampungan, sebut penipu. Aku rasa tidak perlu bicara lagi. Dasar kamu. Hari ini aku kasih tahu kamu. Aku cuma mau lihat betapa miskinnya kalian. Jangan pernah berpikir untuk menikah ke keluarga kami. Keluarga kami terlalu tinggi untukmu. Tinggi sekali. Lucu sekali. Kamu tahu siapa paman saya? Mereka adalah orang yang tidak akan pernah bisa kamu capai. Lucu sekali, sekelompok orang kampung. Apa yang harus saya lihat dari kalian? Orang kampung, ayah ibu. Apakah angpau 10.000 terlalu banyak? Bukankah saya sudah bilang di telepon 3.000 saja cukup? 1 juta ini akan membuat kalian harus menabung lama lagi. Yi, sekarang kamu sudah dewasa. Bulan depan kamu akan menikah. Ayah ibu punya kabar baik untukmu.
Kamu harus kuat ya. Ibu, jangan menakut-nakuti saya. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan keluarga kita? Anak bodoh. Tidak ada apa-apa, ayah dan ibu ingin memberitahumu sesuatu. Keluarga kita sebenarnya sangat kaya. Apa? Kaya? Ibu, jangan bercanda. Sejak kecil, saya tidak pernah melihat kalian menghasilkan uang. Apakah desa kita akan digusur? Ya, keluarga kita digusur. Dan kita mendapat banyak uang ganti rugi. Tapi yang ingin ayah katakan adalah, uang ganti rugi itu jauh lebih sedikit daripada uang keluarga kita. Ayah ibu, jangan membohongi saya. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan bekerja keras, menghasilkan banyak uang. Saya akan menghasilkan banyak uang. Hahaha. Cukup untuk kalian berdua menikmati masa tua. Anak bodoh, apa yang kamu pikirkan? Ayah akan memberitahumu. Desa kita ini adalah desa Shinzu. 30 tahun yang lalu, memang desa miskin terparah di negara ini. Kakek ketua desa kita, dengan petunjuk dari orang bijak, mengubah feng shui desa kita. Sekarang, setiap orang di desa kita bisa menghasilkan uang. Dan apapun yang dilakukan pasti menghasilkan uang. Tapi, rahasia ini, jangan sampai ada yang tahu. Tutup mulut rapat-rapat, lihat desa kita. Sekarang setiap orang sangat rendah hati. Rendah hati, mengerti? Rendah hati. Ini namanya rendah hati. Lihat tuh, si anak masih nggak percaya. Dasar anak bodoh, kenapa nggak percaya sih? Biarkan Tante Liu ceritain ke kamu, ya? Zhengyue Group pernah dengarkan. Ayahmu itu chairman loh. Liu Group. Ibumu itu yang pegang kendali. Haha. Paman Youchai kamu itu punya 100 tambang batu bara di seluruh negeri. Haha, dan ada juga Paman Youfu, betul. Punya 3 perusahaan yang sudah go public. Hahaha. Kamu sih nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi di rumahmu, dan di rumah Paman Youchai, rumah Paman Youfu juga punya saham. Oh iya? Tahun lalu aku juga masuk daftar orang terkaya nasional itu loh. Oh iya, peringkat ke-10. Haha, peringkat ke-10. Aduh. Oh, Tante Liu. Lihat tuh, ngomong banyak-banyak, bikin si anak kaget. Apa aku sedang bermimpi? Dasar anak bodoh, ayah ibumu kapan pernah bohong sama kamu? Nanti pas kamu nikah, aku kasih 2 hotel bintang 5. Sama 1 pesawat. Pesawatnya sama kayak si orang terkaya Masike itu loh. Kamu harus berterima kasih sama Tante Liu. Kalau gitu, bilang terima kasih sama Tante Liu. Terima kasih, Tante Liu. Sama-sama, sama-sama. Cendasan datang. Tante Liu, bilang ke mereka keluarga kamu kerja apa? Aku sih, biasa-biasa aja ngurusin keuangan. Bikin-bikin bisnis keuangan internasional. Apa sih yang perlu diceritain? Tapi tahun lalu, aku masuk Forbes, naik peringkat. Itu peringkat ke-10 wanita terkaya nasional. Prestasi kecil-kecilan aja. Nggak usah dibesar-besarkan. Hahaha. Tante Song, ceritain juga dong keluarga kamu. Beberapa tahun lalu, nggak sengaja, nanam modal di perusahaan kecil namanya Dodo Fish. Gak nyangka, perusahaan ini sekarang jadi 500 besar. Bikin kesel kan? Bu Zhang, kamu juga ngomong dong. Aduh, Tante sebenarnya nggak punya kemampuan apa-apa. Cuma terus mengelola bisnis kosmetik. Namanya Kowe Beauty. Dalam waktu singkat, sudah punya cabang di seluruh negeri. Aduh, nggak banyak kok. Cuma ratusan aja. Dengar nggak? Ini yang kamu sebut orang kampungan. Bei Liu, kamu kan jago ngomong. Kenalin dong, keluarga kita ngapain aja. Haha, ini nih, aku kasih tahu. Kayaknya kamu belum tahu ya. Industri keluarga kamu itu. Aduh, banyak banget. Mamamu punya Liu Group. Itu 500 besar dunia loh. Papamu punya Zhengyue Group. Mereka udah denger tuh. Papamu jauh lebih hebat dari mamamu. Haha. Keren banget. Bener-bener keren. Chenyi, kalian emang jago ngarang. Keren banget. Bener-bener keren. Chenyi, kalian emang jago ngarang. Aduh. Tadi aku hampir percaya. Ngomongin Zhengyue Group. Liu Group. Keluarga aku udah kenal banget.
Papaku sama Chairman Chen Senyue dari Senyue Group. Itu sahabat karib. Mamaku sama Liu Mei dari Liu Group itu sahabat dekat. Kamu ngarang, hei. Aku lihat kamu bisa ngomong apa lagi. Miskin gimana? Aku sama Yi pasti akan tetap bersama. Siakai, kamu bingung ya? Kamu mau miskin seumur hidup apa? Keluarga ini miskin aja udah. Masih aja sok kaya. Pakai apa sih? Gigi harimau, gigi palsu, bohongin orang tuamu. Ini namanya bohong. Keluarga mereka nggak akan pernah bisa bangkit. Kamu bingung, kamu bingung. MA. Kamu bingung, kamu bingung. Mam. Kamu tahu nggak sih berapa banyak yang Yi sudah berkorban buat aku? Pas kuliah aku mau ikut ujian masuk pasca sarjana. Yi kerja sambil kuliah. Beliin aku sayur, masakin aku sup. Pas magang. Aku sakit. Yi yang cuma 45 kg. Gendongin aku yang 60 kg, jalan 5 km di gunung, antar aku ke rumah sakit. Anak kurang ajar. Kamu ngomongin ini buat apa sih? Uang buat masak sup ini. Uang berobat ini mama yang kasih. Ini udah cukup kan? Mam. Kamu bikin aku kecewa banget. Aku lukai dari kecil selalu nurutin kamu. Tapi kali ini aku udah niat banget. Kalau gitu, rumah nikah ini aku nggak mau. Kamu takut keluarga mereka bakal nipu uang kita ya? Oke. Uang kalian setelah nikah. Aku nggak mau sepeser pun, rumah nikah ini aku nggak mau. Kamu takut keluarga mereka bakal nipu uang kita ya? Oke. Uang kalian setelah nikah aku nggak mau sepeser pun. Kalau kamu masih khawatir, ya kita putusin hubungan ibu dan anak. Begini udah cukup kan? Hebat banget deh buat cewek ini. Orang tua sama aku aja nggak dianggap. Aku kan adik kandungmu ya ampun. Ya udah deh kalau dua anak ini ngel mau bareng. Ya udah kita lupakan aja. Om Lu, aku masih mau ingetin kamu. Kamu masih ngutang ke bank lebih dari 1 juta loh. Siapa yang bantu kamu bayar? Kayaknya kamu mau bayar sendiri ya? Aku. Kurasa kalian bawa Siakai pulang dulu aja. Iya. Lepasin dia, jangan sentuh dia. Hari ini di rumahku. Siapa yang berani sentuh Siakai coba? Aduh mama, ini gimana sih? Barusan kan masih baik-baik aja. Om Yofu, mereka mau bawa paksa lukai. Nggak pergi mau nonton drama apa? Desa kalian ini penipu semua. Kamu pulang pas banget. Berapa uang yang dikumpulkan di desa ini? Keluarin, aku lihat dong. Yofu, dapat berapa banyak uang? Bilang aja. Bukan apa-apa sih kayak ubi, singkong, jagung, atau hasil bumi lainnya. Itu kamu tahu aku juga nggak jago matematika. Ini kan nggak mungkin ngumpulin dari rumah ke rumah. Ya cuma ngumpulin sekitar lebih dari 10 juta. Hebat ya, masih 10 juta. Aduh, kalau ini beneran ada 10 juta, aku langsung pergi. Yofu, tunjukin ke mereka. Ini semua beneran. Apa yang aku bilang tadi? Ini semua beneran. Barang antik dan lukisan ini juga beneran. Dengan kemampuan mataku, aku nggak mungkin salah lihat. Aduh, istriku yang baik. Aku tadi kesurupan. Semua gara-gara si ini yang ngadu domba. Kamu nggak marah sama aku kan? Tante, sekarang kamu nggak merasa kita penipu kan? Anak ini nakal banget. Malah serius. Kedepannya jangan panggil tante lagi. Langsung panggil mama aja. Malu nggak sih? Sekarang tahu orangnya kaya. Minta dipanggil mama. Kok bisa begitu realistis? Sudahlah lukai, om tante juga nggak sengaja. Mereka juga demi kebaikan kita. Kita nggak usah berantem sama orang tua. Aduh, anak ini beneran pinter. Kalau gitu, pernikahannya kita tetapkan. Tetapkan. Tunggu, aku nggak setuju. Ini lukisan membaca di gunung musim semi. Kalian dari mana?
Lukisan ini jelas-jelas sudah diberikan ayahku ke Ketua Chen dari grup Sengyue. Kenapa bisa ada di sini? Apa? Aku bilang kenapa rasanya agak familiar. Kayaknya bulan lalu baru aja memecahkan rekor lelang. Lukisan membaca di gunung desa yang bernilai 80 juta. Om Tante, kalian semua sudah ditipu. Lukisan ini sudah diberikan ayahku ke grup Sengyue. Ketua Chen Sengyue ini pasti tidak mungkin terjadi di desa kecil terpencil ini. Maka lukisan-lukisan ini, barang antik ini pasti palsu. Kakak Xiaonuo benar. Lukisan ini ada di aplikasi Xianyu. Hanya 38 yuan. Lihat saja. Saudara Sengyue, kamu bawa barang rongsokan ini sebagai mas kawin. Apa kamu meremehkan keluarga lu? Ini pengenalan bagi kami, mertua. Kalau sudah dikeluarkan, lihat saja. Ini pasti asli. Sudahlah, lukisan dan kaligrafi sampah. Laolu kami sudah mengumpulkan banyak. Apa gunanya? Laolu kami sudah mengumpulkan banyak. Apa gunanya? Yang penting uang ini asli. Cukup, Laolu lihat uang ini. Uang ini tidak mungkin palsu. Aku akan periksa lagi lukisan ini. Meski bukan profesor arkeologi, tapi aku juga dosen sejarah. Dengan pengalaman koleksi lebih dari 30 tahun. Lukisan ini sepertinya tiruan modern. Lihat kertasnya. Lukisan dan kaligrafi 300 tahun lalu. Pasti ada serat kertas yang putus. Tapi lukisan ini, meski ada serat kertas yang putus, tapi jelas dibuat-buat. Paman, ini tidak mungkin asli. Jangan repot-repot. Aku akan robek lukisan palsu ini sekarang. Xiaonuo jangan robek. Tiruan ini juga bernilai puluhan ribu. Apa kamu yakin kalau robek kamu bisa ganti? Biarkan dia robek. Keluarganya kan kaya. Hahaha. Kalian lucu sekali. Ayahku memberikannya padamu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Saya. Chen Sengyue dari grup Sengyue. Sengyue. Hahaha, aku mati ketawa. Kau beli lukisan palsu. Lalu dengar dari mana? Ayahku memberikannya pada ketua Chen Sengyue. Bahkan nama pun dipalsukan. Hari ini aku tidak akan menyerah. Pasti akan membongkar kalian para penipu. Berhenti, tidak ada habisnya ya. Panggil ayahmu Yedahai ke sini. Biarkan aku melihatnya. Selain itu, karena dia punya uang, suruh dia bawa banyak uang. Sekalian, lukisan yang kamu robek, dan barang antik yang kamu pecahkan, harus diganti. Hei, kakek, tunggu saja. Aku akan telepon ayahmu. Kamu pergi keluar untuk menelepon. Baik, kalian tunggu saja. Desa Kaoshan. Mengenai penggusuran Desa Kaoshan. Adik ipar, kamu benar-benar hebat. Aku kagum, kamu memang jago. Ah, kakak ipar. Aku juga punya kekuasaan di grup Sengyue. Aku juga bisa memutuskan. Ya, halo ayah. Aku di desa Kaoshan. Menantumu akan diambil. Maka aku akan menunjukkan sikap. Kamu lakukan saja dengan berani. Jika ada masalah, grup Sengyue akan menanggungnya. Baik. Aku pergi dulu. Halo Xiaoman, Xiaonuo, ada apa? Baru saja mereka membawa uang tunai 10 juta. Itu uang kompensasi penggusuran dari ayahku. Rencana awalnya adalah 20.000 per meter persegi. Tapi mereka bodoh, hanya meminta 100.000 per keluarga. Sekarang uang seluruh desa digunakan untuk menipu orang tuamu. Cepat beritahu Paman dan Bibi, jangan sampai tertipu. Bagaimana kamu tahu? Proyek ini diberikan ayahku oleh grup Sengyue. Ayahku bilang, dari proyek ini saja, keluarga kami untung 200 juta. Tidak ada yang palsu, cepat beritahu Paman dan Bibi. Tidak ada yang palsu, cepat beritahu Paman dan Bibi. Baik. Xiaoman, kamu lari kemana? Bibi Zhao bilang, dia akan memberikan 20 pembangkit listrik tenaga angin untuk kakak dan kakak iparmu. Kamu diam saja, cepat catat. Paman Youchai juga bilang, dia akan memberikan area wisata tingkat 5A. Setahun bisa untung 100 juta. Ayah, ibu, dengarkan aku dulu. Cinyi, jujurlah padaku. Aku tanya, uang 10 juta di bawah ini, apakah itu uang kompensasi penggusuran seluruh desa kalian? Anda mengeluarkannya dan pamer di depan keluarga kami. Anda benar, orang tua, apakah Anda mendengar? 10 juta ini bukan rumah mereka. Dan dana pembongkaran desa. Perasaan kalian semua bermain dengan kami. Ke pompa bensin dan pembangkit tenaga angin.
Ternyata hanya berbicara. Bibi, jangan bersemangat. Laolu, ayo pergi. Pernikahan ini kuning siakai. Kau akan menunggu untuk menikahi Nona Ye. Ayah dan ibu harus pergi. Aku akan bicara hari ini. Yi, bahkan jika dia ingin makan, aku akan menikahinya. Siakai, jangan khawatir. Ayah, paman dan paman tidak akan berbohong. Itu benar. Pasang kalian terus pasang. Kakak Xiao Nuo berbicara tentang kelompok Zhengyue. Jelas memberi Anda 2 miliar yuan untuk pembongkaran. Anda hanya membutuhkan lebih dari 10 juta. Rata-rata, hanya ada lebih dari 100.000 keluarga. Anda tidak dapat meminjam 5 juta dalam hidup Anda. Semua hantu miskin. Kita tidak bisa bercanda. Apakah kaligrafi dan lukisan ini palsu? Uang ini bukan untuk kita. Anda meminta saya untuk mengatakan apa yang baik. Ayah, apa yang terjadi? Kerabat, lihat apakah ada kemungkinan seperti itu. Nama saya Chen Xinyu. Itu adalah Chen Zhengyue dari kelompok Zhengyue. Aku tidak tahu siapa Chen Zhengyue. Ketua kelompok Zhengyue. Anda juga cocok. Lucia Oman, sebaiknya kau bicara. Zhengyue adalah ketua kelompok Zhengyue. Kenapa kau tidak percaya? Leluhur tua menyalahkan aku. Kami telah rendah selama beberapa dekade. Tapi kita tahu siapa kita. Tidak banyak orang. Ibu dan ayah, aku percaya. Paman, Bibi, aku juga percaya. Lukisan ini dikirim oleh Yedahai. Tapi aku tidak tahu. Artinya, apakah kamu lebih mulia dari dia? Ayahnya menghasilkan 1 miliar dari uang pembongkaran ini. Setiap keluarga di desa kami, uang ganti rugi yang diminta hanya simbolis 100.000 yuan. Perkiraan hanya 10 juta yuan. Bagaimana Yedahai bisa menghasilkan 100 juta yuan? Kamu juga tahu, proyek bernilai ratusan juta yuan tidak pernah saya urus. Siapa yang berani? Berani mengganggu anak saya? Siapa kamu? Kamu cari masalah ya? Siapa yang berani? Berani mengganggu anak saya? Siapa kamu? Kamu cari masalah ya? Pergi. Cukup sombong ya, kamu juga pergi. Sudah. Karena semuanya tamu. Jangan marah-marah. Ayah saya adalah ketua grup Haichuan Yedahai. Sekarang saya akan di depan paman dan bibi, membongkar kebohongan kalian. Ayah mereka bilang lukisan ini adalah hadiah dari Anda. Dia adalah ketua grup Zhengyue Chen Zhengyue. Palsu, tidak mungkin benar. Kamu masih Chen Zhengyue. Masih apa ketua? Hahaha, lucu sekali. Tua bangka tahu grup Zhengyue itu apa? Grup Zhengyue bernilai triliunan. Satu-satunya yang bisa dibandingkan di seluruh negeri. Hanya grup Liu. Triliunan tahu konsepnya apa. Kamu bahkan tidak tahu berapa nol. 12 nol saya tahu, cuma kamu yang bisa hitung. Kamu si miskin. Kamu si anak kecil. Mulutmu jaga baik-baik. Yesianwo, saya beritahu kamu. Grup Haichuan kamu itu bahkan tidak layak mengangkat sepatu saya. Benar-benar bisa membual kalian. Keluarga Ye adalah pengembang desa kalian. Besok akan mereka gunakan bulldozer untuk meratakan rumah kalian. Hahaha, baiklah. Besok kita akan mulai konstruksi lebih awal. Biarkan seluruh warga desa tidur di jalan. Biarkan kalian tahu siapa penguasa dunia ini. Yedahai ya. Saya kira kamu orang penting. Benar-benar tidak tahu malu kamu, si tua bangka. Kamu tahu siapa saya? Ipar saya Li Zi. Adalah pemegang kekuasaan sebenarnya di grup Zhengyue. Li Zi, dia punya kekuasaan sebesar itu. Jujur saja ku beritahu, ketua dewan itu dari grup Zhengyue. Muncul dan menghilang begitu saja, tidak pernah muncul. Semua urusan ditangani oleh adik iparku Li Zi. Adik iparku saat ini adalah pemegang kekuasaan sebenarnya di grup Zhengyue. Kalau begitu, coba jelaskan bagaimana dia pemegang kekuasaan sebenarnya. Aku tidak takut membocorkan rahasia yang akan membuatmu terkejut. Orang-orang sepertimu sama sekali tidak bisa menyentuh urusan di level kami. Baiklah, aku akan mendengarkan dengan seksama. Dulu aku adalah pengantar makanan. Sekarang aku sudah bernilai lebih dari 10 juta. Tidak. Seharusnya aku adalah ketua dewan perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 100 juta. Pamanku, sepupuku, saudara sepupuku. Paman iparku sekarang sudah menjadi miliarder. Industri seluruh keluarga kami sekarang sudah menguasai 1% dari grup Zhengyue.
Kau tahu, adik iparku bilang, tidak sampai 5 tahun, keluarga kami akan menguasai lebih dari 50% saham grup Shenyue. Pada saat itu, hahaha, grup Shenyue akan berganti pemilik. Saudara Ye, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Saudara Daihai, aku sudah bilang, pertama kali aku bertemu denganmu, aku langsung merasa kamu sangat beruntung. Tidak seperti orang-orang miskin ini. Lagi pula, Xiao Nuo dari keluargamu menyukai Siakai dari keluargaku. Aku yang akan memutuskan ini. Perjodohan ini sudah resmi, begitu gegabah. Sudah resmi. Mertua, jangan buru-buru. Aku ingin melihat Lizzie dari grup Shenyue ini. Seberapa besar kekuasaannya. Bukan kau yang menentukan apakah dia layak atau tidak. Aku suruh dia datang, dia harus segera datang. Hahaha, sangat lucu. Maukah ku beritahu nomor telepon adik iparku? Li Zong, ini dokumen yang Anda minta. Li Zong, ada lagi yang perlu Anda lakukan. Anda dari departemen mana? Saya dari Departemen Bisnis. Oh, departemen bisnis. Sudah berapa lama di perusahaan? Baru 2 bulan. Tapi perusahaan kami tahu banyak talenta berbakat. Aku bilang, kamu ngerti nggak? Oh, kamu ngerti ya? Aku kasih tahu. Keluar. Lizzie, Pak Direktur. Yedahai itu kakak iparmu ya? Ada apa, Pak Direktur, Yedahai itu kakak iparku. Kali ini, kita ambil proyek penggusuran di desa Kaoshan. Itu semua urusan mereka. Hehehe, tapi tenang saja. Aku sama sekali nggak ada kepentingan pribadi. Harga mereka yang paling murah. Dan paling bisa diandalkan, ya kan? Benar-benar nggak ada kepentingan pribadi sama sekali. Pak Direktur. Aku jamin. Semuanya sesuai dengan proses tender. Lizzie, kamu sudah berbuat apa? Aku kasih waktu 10 menit, kamu harus segera ke desa Kaoshan. Kalau terlambat 1 menit, kamu nggak usah jadi pejabat sementara direktur lagi. Kalau terlambat 1 menit, kamu nggak usah jadi pejabat sementara direktur lagi. Aku. Banyak orang yang namanya Chen Shenyue. Kamu pikir kamu siapa? Cuma 10 menit, semuanya akan terungkap. Aduh, aku lihat nggak kayak palsu. Aduh, di sini benar-benar berantakan. Sekarang aku nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Cepat, lebih cepat lagi. Ayah ibu, sebagai anak kalian, aku percaya apa yang kalian katakan itu benar. Tapi apapun itu, entah miskin atau kaya, aku tetap anak baik kalian. Paman Bibi. Aku minta maaf atas perbuatan orang tuaku. Siakai, Paman Bibi, tahu kamu anak yang baik. Orang tuamu juga demi kebaikanmu. Kami nggak marah. Pak Direktur Chen. Ada apa? Pak Direktur Chen. Ada apa, adik ipar? Dua petani ini pura-pura jadi ketua umum Chen. Adik ipar. Mereka adalah ketua. Lizzie, lihat apa yang kau lakukan. Apa yang terjadi pada 2 miliar uang pembongkaran ini? Aku tidak tahu. Yedahai, semua hantu yang mereka lakukan. Jadi kau tidak tahu. Ketua Chen, beri aku kesempatan. Aku tidak memberikan kesempatan. Dia adalah patriar tua. Apakah sudah waktunya mengumumkan hasilnya? Bagus, iya. Menurut aturan dalam keluarga kami, Anda akan menerima semua milik orang tua. Sekarang, aku akan mengumumkan. Chen Yi akan jadi chairman grup Shenyue. Baik. Ayah saya. Orang tua Yi percaya padamu. Yi, bagaimana dengan orang-orang ini? Anda memutuskan sendiri. Kelompok anjing berhati serigala ini tidak boleh dimaafkan.
Lizzie, mulai hari ini, hapus semua posisi Anda di grup Zheng Yue. Besok aku akan pindah ke pengadilan. Selidiki dengan cermat. Tidak, aku. Aku salah, aku salah. Aku salah. Saya salah ketua, beri saya kesempatan. Beri aku kesempatan. Hahaha, aku mohon padamu. Grup Haichuan. Mulai hari ini grup Zheng Yue akan menghentikan semua bisnis dengan grup Anda. Mulai hari ini, saya Cheng Yi, ketua kelompok Zheng Yue. Nilai miliaran. Aku akan membuka waktu